lagi di AFJF Kids Palembang. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, kalian percaya bahwa kalian adalah Laskar Kristus? Katakan amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, ya gerak. Saya Laskar Kristus, ya gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Yeay! Oke, Shalom Kids. Nah, ketemu lagi sama saya hari ini. Nah, mari kita berdoa dulu sebelum firman Tuhan dibacakan ya. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih kami boleh beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan tetap campur tangan untuk ibadah hari ini, dan Roh Kudus yang tetap memegang kendali di ibadah hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kids, sekarang ambil Alkitabnya dan buka kitab Habakuk di pasal ketiga ayat ke-16 sampai 19. Oke, ambil Alkitabnya, kita buka Habakuk 3 ayat 16 sampai 19. Nah, saya bacain ya. Di ayat yang ke-16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Di ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, Allah yang menyelamatkanku. 19, Allahku, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk biduan dengan permainan kecapi. Jadi ayat ini untuk Mazmur. Nah, pertanyaan saya adalah, apa itu kesusahan? Ada yang bisa jawab? Nah, kesusahan menurut kamus adalah menderita, susah, kesedihan, kesukaran, kesulitan, atau kemiskinan. Nah, ketika kita mengalami kesusahan, seringnya kita itu menyerah atau berusaha untuk menghindar atau nggak mau mengerjakannya. Dan kita berusaha untuk tidak menghadapinya. Contoh ya, kalau misalnya ada PR-nya susah banget. Nah, kita sering menyerah atau
minta bantuan orang tua atau minta tolong kakak atau siapa yang bisa kita minta tolong. Nah, respon yang kedua ketika menghadapi kesusahan itu adalah seperti Habakuk di ayat 16. Saya bacain lagi. Ketika aku mendengar, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar. Di tempat aku berdiri, namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan. Nah, respon Habakuk adalah dia dengan tenang akan menantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol. Nah, poin pertama adalah Tuhan adalah kekuatanku. Artinya dalam keadaan apapun, dalam saat susah ataupun kita lagi mentok gak bisa ngapa-ngapain, kita harus menjadikan Tuhan menjadi yang terutama dan menjadi satu-satunya yang kita bergantung. Nah, menjadi kekuatan kita tuh bukan orang lain, tapi kekuatan Tuhan. Di Mazmur 118 ayat 14, coba buka. Nah, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku itu telah menjadi keselamatanku. Nah, Mazmur Daud ini berkata bahwa Tuhan itu adalah keselamatan dia. Nah, yang kedua adalah Tuhan adalah pelatih. Nah, Tuhan itu adalah pelatih yang hebat. Dia melatih kita menjadi orang-orang yang luar biasa, yang bisa menghadapi badai, bisa menghadapi ujian-ujian yang dihadapi. Nah, seorang atlet itu harus mengikuti latihan yang diberikan oleh seorang pelatih. Nah, pelatih itu buat sebuah jadwal untuk latihan yang harus dihadapi si atlet tersebut. Dan latihan itu gak gampang, akan menyiksa atau menyusahkan fisik dia, yang jelas akan membuat fisik dia naik. Nah, di ini pelatih ini akan melatih skill, akan melatih fisik supaya lebih kuat. Nah, kalau menurut kita atlet itu enak waktu menang saja, sebenarnya tuh enggak, tapi karena dia harus melatih diri dia dan mengikuti arahan pelatih. Nah, kalau dia mengikuti arahan pelatih, maka dia akan menjadi atlet yang hebat. Nah, poin ketiga adalah Tuhan adalah kemenanganku. Di ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, rusa itu adalah binatang yang lemah, tapi kaki dia itu lincah. Jadi dia bisa melewati setiap batu, bisa lompat sana lompat sini, bisa berlari dengan cepat dan bisa melewati setiap rintangan yang dihadapi. Nah, pelatih itu akan membuat kita bisa memenangkan pertandingan, bisa memenangkan setiap masalah. Tapi kalau kita menuruti perintahnya, oke? Nah, Tuhan melatih kita tuh untuk kita bisa memperoleh kemenangan. Pelatih tidak hanya melatih untuk orang biasa tanpa sebuah tujuan. Tujuan dia adalah untuk biar orang itu bisa mendapatkan kemenangan. Contohnya di dalam Olimpiade dia bisa menangkan piala medali atau medali emas atau medali apapun. Pokoknya dia harus juara di sebuah turnamen. Nah, kids, ketika kita menghadapi kesusahan, belajar untuk tenang dan menghadapi setiap masalah yang dihadapi. Kalau misalnya ada PR yang susah, belajar untuk menghadapi PR itu, belajar dengan tekun. Kalau nggak ngerti, baru tanya orang tua atau tanya Cece, Koko, atau kakak, siapapun yang bisa kita tanya. Tapi bukan untuk dijawabi soalnya, kita tanya caranya, lalu kita kerjakan dengan maksimal yang kita bisa. Nah, jangan berlari atau menyerah, dan belajar mengandalkan Tuhan dengan cara berdoa, terus baca kitab, jangan lupa, dan terus bergantung sama Tuhan. Oke kids, kita berjuang untuk di kesusahan ini biar bisa menjadi seorang pemenang. Nah, ayat hafalan minggu ini adalah di Habakuk 3 ayat 16b. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Sekali lagi, ayat hafalan minggu ini di Habakuk 3 ayat 16b. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Oke kids, nah itu ayat hafalan kita. Kita harus belajar untuk menerapi, untuk kita bisa tenang di setiap ujian yang kita hadapi. Nah, mari kita lipat tangan, kita berdoa sekarang ya.
Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk setiap penyertamu. Terima kasih untuk setiap anugerah yang sudah Kau beri. Terima kasih juga Tuhan, Kau yang kasih kami kemampuan, kasih kami kekuatan untuk bisa menghadapi setiap ujian, setiap permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih juga Tuhan buat ibadah hari ini. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Biar ada shalom, ada damai sejahtera untuk bangsa kami. Dan juga bangsa kami dipulihkan, ekonominya juga naik. Dan juga corona ini juga cepat selesai dan kami bisa beribadah kembali di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai jumpa kids minggu depan. Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.